Selamat datang ke channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham koin. Hal ini sudah keluar dari FCA. Ya, jadi masuk ke pasar reguler biasa teman-temannya, A-nya 25%. Kalau kita lihat teman-temannya ternyata langsung ditutup pas 1000 teman-teman. Naik 200 poin, itu 25%. Nah, mungkin waktu lalu saya ada buat teman-temannya untuk nama tuh FCA teman-temannya. Jadi ya. Bentar, kita buka dulu. Tapi ya, saya kemarin tuh bilang kan dengan catatan kalau Altus teman-temannya mana ya di sini ya, mana koin di sini sih, koin ya sih. Ya jadinya nggak ini teman-temannya, agak ada perubahan sedikit ya. Padahal kalau misalkan dia kemarin tuh FCA Altus ke 1000 pastinya joget teman-teman saya. Tapi ya dikarenakan ada banyak sekali perubahan ya, jadinya batal. Harusnya sih kalau bandar kemarin tuh nurutin yang seperti saya buat tabel kemarin tuh oke lah. Ya mungkin gak katanya kenapa nggak nama tuh masuk ke FCA kemarin itu. Padahal kalau kita lihat di tanggal 21 itu, itulah jadinya kebuka. Kalau misalkan nggak kebuka kemarin tuh pastinya cukup oke lah. Tapi ya sudahlah, kebuka jadinya sudah masuk ke scalper, retail, asing ya biasa. Jadi ya nggak cukup menarik di FCA-nya. Tapi pada saat keluar dari FCA menarik banget, dia teman-teman. Volume transaksi lumayan tinggi teman-temannya itu. Dan kalau kita sih ternyata 25% ya. Nah, ditutup pas di 1000 teman-teman. Tapi ya pada saat pembukaan aja lumayan sih. Pada saat pagi tadi saya lihat IP-nya dimainkan. Naik turun, sempat turun, langsung dia aja naik ke atas tapi langsung buka lagi dan langsung dikunci dia teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat teman-temannya pada saat open di 910 dari harga 800. High-nya adalah 1000. Low-nya di 890. Kalau kita lihat untuk volume transaksi yang mencapai 3 juta lot dengan value transaksi mencapai 376 miliar. Cukup lumayan juga teman-temannya untuk value-nya teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk koin masuk satu, ini top gainer nih. Kenapa berubah nih posisinya? Kok berubah di sini? Aduh, mau disetting. Oke, kita lihat untuk top gainer. Ya masuklah pasti koin. Nah, kita lihat untuk top value-nya. Kalau kita lihat untuk top value-nya teman-temannya, ini dia masuk sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk 10. Kalau top volumenya jauh ya teman-temannya. 3 juta lot jauh dia. Kalau kita lihat untuk ininya, aduh, kenapa berubah gini dia? Kalau top frekuensinya, kalau kita sih masuk nomor 2 teman-teman untuk saham koin ini itu. Jadi ya kalau kita lihat sih cukup rame banget teman-teman ditransaksikan untuk hal ini untuk saham koin. Dan kalau kita lihat untuk tembok di 1000 yaitu 410.000 lot dengan frekuensinya 7.363 itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih tekanan beli dan jualan sama teman-teman, tapi tekanan jual tuh kuat ya, dan dikarenakan pastinya banyak sekali yang jualan teman-teman itu. Ya, kalau kita lihat sih untuk price-nya ini teman-temannya ada kopong berapa ya, di 850 kopong sedikit sih langsung diangkat ke atas lagi. Dan kalau kita untuk time-nya teman-temannya ini dia. Ya, OKA-nya tuh di 950-an teman-temannya. Dia 10 sudah dikunci terus dia teman-teman sampai penutupan. Ya, kalau kita sih tekanan jual tuh nggak kuat sih. Tapi pada saat di pagi tadi aja sih kuat banget teman-temannya tekanan jualannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita sih ternyata ada XL yang naik turun ya, yang beli dan ini, tapi tetap XL nomor 1, nomor nggak tahu nomor berapa nanti kita lihat. CMG yang nutup ngunci teman-teman. Kalau kita lihat sampai penutupan CMG langsung beli ke atas dia. Mungkin pada saat di 9 di sini teman-temannya dia jatuh, langsung dibeli dia teman, atau di sini diangkat ke atas dia teman-teman oleh CMG tadi. Kalau kita perhatikan di jamnya ini. Dan kalau kita sih ada YP juga teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat sih awalnya KI teman-teman jualan. Lalu ada LG ternyata jualan teman-teman. KI LG ternyata jualan. Ternyata ya untuk saham koin ini underweight-nya jualan. Apakah benar pesta selesai teman-teman? Jika si underweight jualan pastinya nggak cukup menarik teman-teman. Itu sih yang perlu kita perhatikan. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samalnya. Kalau kita lihat untuk bakas samalnya ada MG yang akumulasi sebanyak 46 miliar, itu 455.000 lot, yaitu FX-nya di 987. Lalu ada XL 10 miliar yaitu 115.000 lot.
DYP, CC, SC. Nah, yang jualan adalah KI, yaitu sebanyak 23 miliar, yaitu 236 ribu lot. LG ternyata 23 ribu lot, 23 miliar, yaitu 233 ribu lot. Lalu ada CP, BD, dan lain-lain teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat teman-temannya, ternyata underwater-nya sudah mulai jualan. Ya, kalau sudah jualan itu pastinya nggak cukup menarik teman-teman. Mana si MG yang akumulasi ya teman-teman. Biasanya kalau MG akumulasi lihat underwater jual tuh ya pastinya agak ngeri-ngeri juga. Nah, moga aja sih besok tuh masih diangkat dan juga kuat, masih naik. Ditutup zona hijau aja cukup lah. Takutnya nanti ya kasih MG guyur karena lihat si KI jualan, takutnya nanti ya kemanting itu. Nah, jadi ya kalau kita lihat untuk volume transaksi itu sudah 3 juta lot. Pantesan besar banget teman-teman. Ternyata KI ada jualan juga. KI jualan aja sebanyak 236 ribu lot. Nah, coba kita tarik data. Si MG itu banyak barang enggak? Kalau kita si MG pegang barang sebanyak 613 ribu lot, itu 55 miliar. Kalau FX-nya teman-teman di 847 itu. Ya lumayan juga teman-temannya. MG punya barang 613 ribu lot teman-teman itu. Jadi ya kita kelihatan teman-teman untuk nama tuh koin ini itu. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham koin ini? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham koin. Jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk besok? Ya kalau kita lihat sih, kalau misalkan underwater-nya itu jualan, pastinya memang nggak cukup menarik. Tapi semua itu tergantung sama market nanti itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.